Jadi emang benar-benar yang perih gitunya lah mencek orang Sunda mah perih teh benar-benar perih baju detik mangan anggap aja kita halu bareng-bareng. Mau ngapain? Bisa. Bilang nggak bisa diem. Nggak bisa. Kita halu, kita hipnotis dengan keadaan. Nggak beneran. Oke, kita harus cari nih rumah reptil Panji Petualang. Oke, lokasinya siap. Panjang banget ya. Oke, ini bakal jauh banget nih. Udah siap. Maps menuju ke rumah reptil. Tadi dibilangnya 2 jam 15 menit. Bakal jauh, ya jauh lah. Lokasinya di Purwakarta, tapi bakal seru banget di sana. Soalnya aku mau ketemu si ganteng. Ganteng yang baru operasi. Katanya abis diambil cacing-cacingnya gitu. Mudah-mudahan dia udah sembuh dan bisa ketemu kita. Terus aku mau ketemu lagi sama yang katanya masih dari golongan dinosaurus. Iya, ngeri ya. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat. Sama satu lagi aku mau ketemu sama yang lucu banget, cakep banget dari golongan Phoenix Fox. Jadi dia itu percampuran antara rubah dan apa gitu. Nanti kita lihat lah. Sama aku mau lihat Black House secara keseluruhan, itu dari depan ke belakang ada apa aja. Yang jelas katanya sih banyak satwa-satwa yang langka di situ. Itu sama mau lihat rumah Panji masa kecil. Seru kan? Ya udah, kita cus langsung ke Purwakarta. Rumah hitam udah pasti ada tulisannya Panji Petualang lagi. Deh. Halo Panji, aku udah sampai depan gerbang. Depan rumah hitam pasti. Iya bener aja. Aduh, jauh juga ya. Jauh juga loh di Jakarta. Bener, iya, asli. 1,5 jam. Lebih. Tadi macet soalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, kita jauh-jauhan aja berarti ya. Iya, lagi pandemi. Lagi pandemi. Tapi kalau di sini tuh kan, di sini kita masih sehat, alhamdulillah. Udaranya masih sejuk dan mataharinya sih benar. Iya sih. Jadi virus corona insya Allah hilang lah kalau di sini mah. Tapi kan kita orang Jakarta datang ke sini mudah-mudahan ya jauh-jauhan ya supaya tidak ada droplet. Jaga jarak yang penting mah. Iya. Mangga Aku tuh teh. Lihat Black House. Ini tuh udah Black House ini tuh. Ini kompleknya Black House. Jadi kita dirikan ini di tanah 1000 meteran teh. 1000 meter tuh dari sini sampai ke belakang. Cuma yang memang dibangunnya itu cuma 800 meter. Jadi 200 meternya masih tanah kosong. Ini kenapa ada tulisan jangan sentuh kaca? Lah. Jadi ini kan tempat emang dibuka untuk umum. Tapi kita non komersil. Kita ini yayasan badan hukumnya dan basically sini kita emang pure untuk edukasi dan penyelamatan ular. Ini dari buka pagar langsung ya, udah ada hewan yang memang kita rawat di sini. Ini kenapa jangan pintu kaca? Ini teh anak kecil kan yang datangnya banyak, anak SD gitu kan, terus anak-anak pengajian kayak PAUD. Mereka kalau misalkan lihat binatang suka dorong-dorong, PAUD-nya teh ngejeblak ke dalam, malah nantinya digigit sama hewannya kan nggak bagus. Oke, gitu. jadi dari masuk udah dikasih lihat. Ini apa nih yang pertama nih? Yang ini Varandus salvadori. Itu jenis apa berarti? Ini jenis biawak. Dia jadi monitor lizard, asalnya dari Papua. Dari Papua. Panji ngambil sendiri dari Papua? Enggak. Ini tangkaran. Jadi ternakan. Jadi kami di sini nggak ada yang emang ambil dari alam, karena kan nggak boleh. Jadi kami bekerja sama teman-teman yang memang memiliki badan usaha yang emang resmi, legal untuk menangkarkan hewan jenis ini. Kayak semacam biawak tapi dari Papua. Betul, biawak Papua. Biawak Papua. Terus di sini yang ini ada iguana. Oh di sini, iya. Ini sih harusnya ada keterangan, cuma mungkin ke lotek kayaknya. Iya. Kalau yang ini, yang itu nggak ada. Ke lotek ininya lepas. Ini iguana, itu ada datanya dari Amerika Tengah. Jadi memang
apa ya? Iguana tuh pernah ngehits banget di zaman kayak yang orang bawa kemana-mana buat jalan-jalan ya kan? Sekarang masih teh. Oh sekarang masih? Masih kayak gitu, jadi masih dipelihara, jadi hewan peliharaan. Cuma aku di sini lebih untuk display. Aku boleh megang nggak? Boleh banget, ini jinak banget kok. Sebentar ya. Serius? Tetap aja. Enggak, kalau iguana ini kan memang dia herbivora. Dia nggak apa ya, nggak galak. Nggak galak tapi ngeri. Tuh. Ini yang rednya. Iya boleh dipegang aja tuh. Oh iya. Ini yang red. Ya, red tapi warnanya agak coklat gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan memang dia apa? Kalau dia aku gendong mau nanaon? Mau nanaon tuh bahasa Sunda nggak apa-apa. Ini aman sekali. Terus. Oh iya. Cuma kukunya memang rada tajam. Rada tajam. Oh iya, dia agak dia mau kemana Pak Anji? Enggak, dia nyari tangkringan yang lebih tinggi gitu. Sukanya nangkring. Iya. Halo. Ya ini kayak ini mirip-mirip apa dinosaurus dan memang disebutnya kan memang iguana ini salah satu reptil yang kerabat dinosaurus yang masih hidup sampai hari ini. Mau lihat nggak dari dekat? Say hi, say hi. Teh ini harus lihat dinosaurus hidup teh. Di mana? Di sini masih ada. Dinosaurus hidup? Iya, living fossil. Jadi emang dia masih ada? memang masih ada. Masih ada? Masih, Hydrosaurus ambonensis. Jadi dia sejenis dari kerabatnya Agamidae. Agamidae yang masih ada sampai hari ini. Oh, oke. Ini betinanya. Yang itu, yang iguana bertiga itu dari Panji impor atau gimana? Impor. Impor, tapi temanku yang impor. Biasa aku juga ambil dari temanku. Oke. Terus. Ini ini namanya Salvadori juga sama yang itu sama. Ini betinanya. Jadi kita di sini tuh rata-rata kita piara itu berpasang-pasangan. Oh, oke. Harus berpasang-pasangan. Kenapa? Karena kita juga harus memberikan hak selain makan, perawatan yang baik, juga pasangan untuk mereka. Iya. Gitu. Terus ini kayak mau keluar, pengen keluar apa gimana? Ada teh ini. Aku naon? Biasanya gak kayak gini. Pengen dipangku. Beneran? Iyalah. Kalau ini di pangku galak soal gigit ya. Oh, oke. Ini cukup rare sih soalnya, tapi nggak dilindungi, bukan hewan dilindungi ini. Gitu. Oke, dia dari asli sini. Papua juga. Nah ini yang living fossil yang aku bilang tadi, yang dinosaurus hidup. Oh iya bener. Warnanya bagus banget ya? Ini dari Indonesia juga. Ini dari Sulawesi. Layar. Serius asli Indonesia? Asli Indonesia. Jadi dia tersebar di Sulawesi dan juga di Maluku. Kalau di Maluku tuh banyak kita bisa jumpai ini di Ambon dan di Seram. Keluarin galak nggak? Galak, agak. Rada loncat sih dia. Kalau misalkan dikeluarin bisa, cuma rada barbar. Jarang-jarang dikeluarin soalnya. Oh, oke. Dia yang sejenis Agamid tadi. Kayak iguana cuma beda spesiesnya. Itu dibawa juga sama dari penangkaran. Penangkaran. Oke. Rata-rata sih. Mereka tuh nggak mau dilepas sama Panji nggak? Kan kasihan juga ya di situ keliling. Dilepas kapan? Ada jam-jamnya, biasanya jam 4:30 nanti sore itu ini, kita bentar lagi lepasin. dong. Bentar lagi. Gitu. Cuma nggak semuanya ada waktunya, jadi gantian. Nanti yang di depan paling ke ini dulu ke biawak kita. Nah, jenis ini. Ini biawak. Hari ini tuh jadwalnya dia nih yang kita bakal lepas. Pagi-pagi juga ada. Jadi kita pagi sore untuk dikeluarin ya. Makanya kan kita punya halaman cukup luas. Ini kenapa luas? Ini buat si reptil ini biar nggak capek. Oh, oke. Gitu. Nah, ini Mantapa ada sama Alpri. Nah, ini mah terkenal banget perawat satwa yang ada di sini. Ini kenalin teh sini makanya. Udah terkenal ini mah aku udah tahu. Nah, iya. Damang. Alpri. Iya. Hari ini tuh kita teh jadwal dia yang dilepasin teh ya. Pagi-pagi, kalau pagi-pagi tadi kan ular juga masih ada yang jemur teh. Mana? Ada di sana. Oke. Jadi di sini kita semuanya standar sesuai dengan Nah itu jumprint. Dia tahu kalau. Bagus. Ini itu warnanya hitam. Blue face banana style iguana. Oh. Dari Amerika Tengah. Bagus banget. Iya, impor kalau itu. Keren, asli. Ini nggak bisa dikeluarin sekarang aja. Kalau mau, boleh ya, Mang ya. Ayo tuh keluarin sekarang. Mandiin terus dijemur biasanya. Cuma makaunya si Jojo harus rada diawasin dulu, takutnya di. Oh gitu? Mau kapan jadi? Sekarang. Ya udah, ayo atuh. Ayo kita. Mulai. Sekalian kita tuh biasanya bersihin namanya siapa? Ini belum kasih nama. Dikasih nama apa tuh?
Kasih nama tuh sama Teh Indi nggak apa-apa sob. Apa tuh Greg? Biar, wah. Greg. Apa tuh namanya? Apa? Kasih namanya. Namanya biawak Teh. Namanya Gregor. Nah ini kita bersihin. Nah ini diambil dulu aja Pi. Ini kita sekalian kita bersihin sih airnya. Hei keluar jalan-jalan. Ih kamu mah. Kalau dia sama ada orang baru gitu galak? Enggak sih. Oh enggak. Udah jinak soalnya kan udah dari kecil dipiara, cuma paling gitu doang, rese. Rese teh kumaha jadi? Ini nggak mau diem, jumping di bawah itu, dia nggak mau di pangku. Iya sih. Dipegang nggak apa-apa. Tenan naon dipegang? Nggak apa-apa. Udah. Oh ya ampun. Ininya keras banget ya? Iya, itunya apa namanya? Aku inget tas-tas yang zaman dulu ibu-ibu. Iya, kita pakai kulit biawak, kulit buaya, iya betul. Ular. Nah makanya kan di sini nih kenapa sih kita konservasi? Kita peduli sebenarnya Teh. Jadi aku juga bukan pure pecinta, nggak bisa juga dibilang gitu karena aku juga masih makan lele. Kalau aku bilang aku pecinta hewan juga salah karena aku masih makan ayam, masih makan merpati. Terus kan? Dia jalan-jalan, gitu. Nanti dia kadang masuk situ. Terus ntar ke kolam ikanku makanin ikan kecil. Boleh, emang buat makanannya dia. Jadi ikannya emang kita belinya ikan emas kecil kan. Ikan mujair, ikan emas. Taruh di sana buat biawak kalau dilepas tuh ke sana. Tenang naon ya. Terus kemana dulu nih? Ke situ dulu atau ke sini dulu? Di sini ada giant python sepasang. Wih. Ada 2. Ada 2? Iya. Ini juga jinak sih bisa masuk. Jinak sih maksudnya nggak apa-apa kalau kita masuk? Nggak apa-apa. Tapi belum ganti airnya, baru besok jadwal ganti air nggak apa-apa ya? Aku masuk nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa ya, sini ya. Tuh. Ini yang satu panjangnya 7,5 meter. Satunya itu. Oh iya. Satunya yang ini 7 meteran. Ini Nyai Kembang, yang bawahnya Cinong. Apa nama? Itu nama? Namanya ya. Apa Nyai Kembang? Ya, yang ini Nyai Kembang, betinanya. Yang itu Cinong. Oh. Ada di kandang satunya di sana di tempat temenku. Nah di sini aku titip di sana dulu karena kemarin lagi birahi parah teh, jadi kita pisahin dulu. Itu teh tidur apa? Tidur ya, sini deketin aja. Hei, deketin aja. Gak apa-apa, ini tuh dia tuh bener-bener ramah banget. Beneran? Ramah beneran? Beneran. Lu jamin ya? Tak jamin. Pokoknya kalau lu jamin ramah, gue berani. Tapi kalau bilang jangan gitu. Ramah seramah-ramahnya. Oh, kulitnya tuh gini ya? Iya, halus banget. Hey kamu, tanganku panas ya? Manggilnya apa, Nyai? Enggak, Nyai Kembang, sebutnya Nyai Kembang aja. Terus dia nama panggilannya apa, Ih? Hey, maaf ya ganggu. Lagi tidur enak dibangunin. Lagi tidur. Aktivitasnya memang dia nokturnal malam hari Teh. Jadi kalau siang dia tidur. Ih enak susah. Nah kalau ngangkat dia nih, perlu perjuangan karena gede banget. Ini berat? Pisang. Sama kamu aku mah nggak ikutan. Iya. Wah, mendingan ngangkat yang bagus-bagus aja nanti di dalam Teh. Kita punya banyak. Emang berapa beratnya dia? Sekitar 60 kiloan Teh. Gila. Pisang 7 meter, jadi kalau misalkan diangkat tuh gede banget kelihatan. Apalagi yang bawahnya udah nggak akan keangkat sendiri. Atau 60 kilo mah beratan dia daripada gua. Bener. Pisang Teh, beneran kelihatan Teh lagi ngeringkuk ya. Makanya jadi kayak kecil kalau udah dia ini. Umurnya? Ini sekitar 15 tahunan. Oh, 15 tahun. Udah gede, udah indukan. Berarti dia paling tua, umurnya kan ada umurnya itu manusia berapa tahun? Kalau dia berapa 50 tahun maksimal 50 umurnya tahun. ya, 50 tahunan. Oke. Itu dari mana Panji yang itu? Itu Teh yang satunya aku sumbangan dari Cilengsi. Jadi orang udah piara dari 15 tahun yang lalu. Udah nggak kuat buat piara, akhirnya disumbangin ke sini. Karena kan yayasanku nggak boleh transaksi jual beli Teh. Di sini tuh jadi kalau lokal tapi ya, kalau import sih boleh karena kan posisinya memang harus beli yang import jarang ada yang pengen nyumbang gitu. Akhirnya kalau aku nampungin yang lokal aja nggak menarik untuk edukasinya. Cuma kita hindari untuk yang dilindungi sih, karena posisinya kalau misalkan tidak bersertifikat atau dari penangkaran yang resmi, karena melanggar hukum jadinya Teh. Terus mana lagi? Ini kalkun. Kalkun mah biasanya. Ya ini mah banyak. Terus? Makan ular sih Teh. Nah ini ada Mara Patagonia Mara.
Apa ini teh? Ini kelinci terbesar dari Argentina Oh teh. iya benar. Jadi ada spesies kelinci yang emang bisa dibilang giant apa ya, giant rat gitu ya. Itu Cymara Patagonia ini. Ada sepasang kita punya. Dibilang kepalanya kayak kelinci tapi Ya, badannya kayak kancil, rusa. kayak rusa. Asli mana? Asli Argentina. Jadi asal dari Argentina. Mereka pengerat terbesar sih sebenarnya setelah kapibara. Kapibara itu tikus dari Amazon yang suka dimakan anaconda. Nah, yang ini dari padang rumputnya Argentina dia. Dia nggak mau dilepas gitu. Wah, ini kabur mesti. Oh. Jadi nggak bisa gitu. Jadi miaranya emang harus space-nya tertutup dia. Oke. Terus dikasih hiding kayak gini, tempat sembunyinya. Biar kalau kehujanan dia Ya, nyiup. ada tempat buat mereka nyuhan. Oke. Terus Yuk, kita ini yang kayak kesini. kucing ya? Siapa kadang kucing apa? Phoenix. Ini kita harus bawa ini. Biar apa? Biar seneng aja itunya. Mereka seneng soalnya kalau dikasih makanan. Itu bahagia gitu mukanya. Iya. Nggak boleh, kan? aku boleh masuk? Boleh, yuk. Hey, itu Kyubi, lepas. Kurama, Hey, Kyubi. aku gendong Gak ya. apa-apa, tangkap aja teh. Hah, tangkap aja. Ya. Angkat aja, gak apa-apa. Kamu mau ini ya? Hah? Mau Enggak, dia ini? pengen ini. Kyubi, no, Kurama, Bara raung. Sini. Lucu, kayak kucing. Kyubi. Ini kalau ekornya goyang-goyang itu kenapa? Seneng. Oh. Hey. Oh. Makanin mikrofon. Kamu mau mau eksis? Mereka emang ini banget, friendly banget. Apa banget? Jinak friendly gitu. Ini lucu banget. Iya. Ini lucu banget. Ke orang nggak gimana gitu. Hey. Oh, benar-benar kayak kucing. Ih, Kyubi. kamu kayak kucing. Siapa namanya? Itu Kyubi. itu Kurama kalau salah. Kurama ini Kyubi. Namanya Phoenix Fox. Phoenix Fox. Jadi mereka dari Afrika Utara asalnya. Bagaimana turunnya? Tem. Ya. Kyubi sini. Hey. Wih, pakapuk yuk. Hey. Sini. Ini tempat tidurnya teh, ranjangnya. Itu dia sukanya keluar. Ri. Kurama Ri, keluar Ri. Biarin aja tidurnya di sini. Dia kalau tidur sini. Dia di sini. Ini buat tidurnya Kurama kalau nggak salah. Dia nggak bisa tukeran, jadi marah kalau tukeran. Oh. Iya. Tadi Kurama sini kan. Lucunya. Kurama sih. Oh, nggak bisa tukeran. Dia kelakuannya lah. Enggak, emang gitu berebut makanan biasa. Oh. Kamu nggak boleh nakal ya. Pegangin dulu Ri. Jadi tidurnya harus di situ, kalau nggak dia marahan. Jadi ini kalau nggak salah Kurama, yang jantan, ini yang betina. Jadi kalau misalkan si Kurama atau Kyubinya kesini atau kesini marah, berantem. Bodor, bener-bener juga ucing. Iya, mereka. Ini dari Afrika Utara. Impor juga. Impor. Oh, lucu. Phoenix Fox. Itu kamu tahu-tahu ini pengen harus impor itu kenapa? Udah banyak deh. Oh. Di Indonesia memang udah banyak yang piara juga. Oh, Jadi okay. nggak baru Panji yang piara gitu. Maksudnya emang pengen, Panji emang lucu nih pengen. Bukan juga gitu. sih untuk apa ya? Untuk edukasi tadi itu ya. Terus investasi juga karena kan satu pasang ini harganya hampir 200 juta. Gila. Ya, per pasangnya. Wow. Kayak ini per pasang ini kemarinnya berapa ya? 120-an per pasangnya. Per pasang 120 Ya, juta. Gila. tapi kan resmi. Jadi hitungannya mereka bukan hewan langka yang mau punah. Jadi ini cuma berasal dari Afrika, dikembangbiakan di sana untuk animal exotic pet. Ya. Kemudian diimpor ke sini dan ini udah hasil penangkaran sini. Oh, gitu. Udah hasil penangkaran Indonesia. Gila. Atau harus tetap sehat ya? Ya. Nah, kalau mati ya tuh. Ya, makanya kan di sini memang kita betul-betul ngerawat dengan baik. Kayak kandang juga kita benar-benar kita bersihin setiap pagi sore. Iya. Tadi mungkin Teteh sempat lihat beberapa kegiatan di depan. Iya, ada lagi bebersih. Terus-terusan. Makanan juga kita benar-benar diutamain untuk kesehatannya. Bukan aviari ya, kalau aviari gede banget. Ini kandang burung biasa lah. Halo. Itu bedanya sama
Kayak burung kakak tua ya bentukannya? Ini nuri, tapi asalnya dari Amerika Tengah juga, impor. Oh. Ini impor, nuri impor. Si kakak coba bawa sini. Siapa? Kakak? Kakak teh? Itu si Makau kita, Jojo. Emang kakaknya? Bukan. Nah sini nih, dah. Di situ. Dekat-dekat ular. Nah ini kita ada. Oh, ini siapa warna putih? Ada ular putih di sini. Hei. Matanya Gila. tuh belang-belang loh teh tuh. Hah? Matanya. Ini aku deketin nggak apa-apa? Gak apa-apa. Dia bager? Dia bager. Ih gile. Matanya apa? Ada kayak ini. Ada kayak warna beda gitu di matanya. Ini leukistik. Jangan ke situ kamu. Nanti kamu Jojo dimakan. Nah. Ya kita sebenarnya ada yang unik lagi sih. Maka apa coba ambil yang itu deh, kalikonya deh. Kaliko apa lagi? Kaliko itu warnanya tricolor teh. Oh. Warnanya tricolor, jadi dia mulai ini kan putih nih. Oh, putih banget. Kalau putih mah biasa sih kalau kata aku, maksudnya nggak ada istimewanya. Oh iya? Banyak, udah banyak. Tapi kalau yang ini yang diambil sama Aku pegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan sampai dia tahu ya kalau aku megang. Gak akan ketahuan kok. Cuma terus. Dia gigit nggak? Iya. Kenapa? Nggak pernah ke handle. Aku ya kan sibuk akhir-akhir ini, jadi nggak pernah bisa sempat buat pegang-pegang hewan di sini. Terus yang bikin dia ngambek sekarang apa? Enggak. Apa ya, kesal kalau kata orang mah meureun, kesel meureun. Oh, kemana Nah, wae? ini kali itu belum shading juga dia. Shading teh apa? Ganti kulit. Nah, ini yang tricolornya, yang kaliko. Oh iya bagus banget. Nah, ini tricolornya. Aku pengen megang tapi jangan sampai dia tahu. Yang mana ya, Pri, yang bisa dipegang sama Teh Indi? Emang kunaon? Dia one man, ada yang bisa dipegang orang lain, ada yang enggak. Oh gitu. Dia tahu emang misalnya aku megang di sini. Tahu banget. Ular tuh hewan paling bisa nganalisa ini. Nganalisa orang. Padahal aku megang sebelah sini ya gitu. Boleh, kalau pegang gitu mah enggak apa-apa. Jadi mau dipangku. Pasrah we nya. Pasrah. Kumaha deui Gegel. Kalau dia nggak gigit nggak apa-apa, nggak ada itunya apa racun atau bisa. Nggak ada. Kalau ini paling robek. Paling robek. Jahit berapa jahitan kemarin, Bi? Tapi 17. Kubayawaknya. 17. Kalau sama dia, ini belum pernah gigit. Itu tuh, mana bekasnya mana yang 17? 21. Wih, itu biawak yang tadi di depan? Bukan yang yang di depan. Yang agak kecilnya. 21. Oh. Coba ngeliat mah. Ih, mana lihat dong. Ya ampun. Terus kamu pernah digigit apa lagi? Viper. Kemarin belum lama kena viper, kena ular-ular yang berbusanya. Bengkak, gede banget tangannya segede betis. Ya aku megang dia ngambek. Ada sih sebenarnya Lucy itu yang satu. Oh jadi dia itu kalau dia biarpun bukan, bermas piton yang kecil. Itu mah benar tuh, itu banget. Itu biar dia kepalanya ke sana, ekornya di mana, aku pegang sebelah sini, dia tahu yang megang nggak kenal. Oh iya? Iya, terbalik dia gigit. Ih, sensi ini banget. Ini sih sebenarnya yang benar-benar rada-rada bisa digendong sebenarnya yang ini. Cuma aku rada khawatir aja sama Teh ini, kalau Teh Indinya berani nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih aku, tapi atau yang lain aja deh. Tidak ada sih. Kok tiba-tiba kadang. Nah, yang ini mah aman, aku jamin. Nih akhiratnya jamin lah. Akhiratnya maksudnya apa? Bukan, maksudnya dunia akhiratnya nggak akan gigit ya, Pak. Serius? Nah, ini jadi paling apa? Nggak ngegigit paling apa? Nggak gigit, nggak ngapa-ngapain juga. Ngebelit nggak apa-apa? Nggak belit juga. Ngebelit cekek. Ini mah ngebelit juga mau. Beneran ini teh? Iya, aku pengen sambil foto atuh. Sabar. Nah, kalau sambil foto berarti udah ditumpang anu eta, Pri. Nggak usah anu iyo. Yang ini aja? Beneran ini teh. Rada basah. Aku rada deg-degan sebenarnya. Kenapa kalau basah? Kalau basah nggak nyaman aja dipegangnya kan sama kitanya. Tapi kamu jagain ya? Iya, tuh teh. Dah ini mah gak usah jagain lah, ular jinak banget. Jinak sekali. Iya teh. Hah? Mainan Upa itu. Ini mainannya si Aupa, mainan anakku. Mau difotoin. Kamu teh ngapain? Udah tahu gue lagi deg-degan. Cek teh. Beneran ini? Ya, bismillah ya. Terus diapain akunya? Ya udah foto kan. Gak apa-apa. Dia nggak kenal nggak apa-apa? Gak apa-apa kalau ini. Beneran? Karena masih kecil, masih bolon dia. Jadi kalau kata orang berapa? Ini sekitar 7 di video bulanan. aja. 7 bulanan? 7 bulanan. Oh, tapi dia bakal segede apa nantinya? Wah, ada yang gede, nanti kita ke dalam ke Tera, kita ke galeri. Dia kalau udah gede akan segede gitu? Ya, betul. Ada Ini tuh masuk ular apa? Bermas piton dari Thailand dia.
Burma. Jadi kita sebutnya kenapa Burmese Piton? Piton dari Burma. Tapi yang pearl dia. Jadi hypoalbino. Dia punya kelainan genetik dari alam, bukan normal. Kalau normal coklat teh, jelek warnanya. Oh gitu. Kalau ini yang udah emang hasil kawin, sini aja Pi. Kalau udah nggak mau diam. Hasil kawin silang. Ini kalau mau digambarkan rasanya kayak Menjadi Iron Man. Nggak kayak ini kayak apa? Kayak pakai gelang yang kenceng. Iya bener-bener. Padahal itu cuma dia ngigit. Padahal itu cuma dia numpang ngelilit. Jalan aja ya? Montang doang. Tapi kalau misalkan dia udah yang sampai ngelilit beneran serius yang dia emang lebih bertenaga lagi. Lebih bertenaga lagi gitu. Ikut yuk ke Jakarta. Gak apa-apa, ini lagi aku perhatiin. Udah aja. Oh udah Teteh? Emang mau sampai ngobrol? Mau sampai ngobrol, masuk ke dalam? Iya masuk ke dalam yuk, kita lihat yang lain gitu maksudnya. Ih licin banget, kulitnya licin banget pakai Nah, perawatan ini skincare kan, apa ya? Kita satuin kayak gini. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gila Berarti ini teh jantan ya Pri? Dua-duanya? Dua-duanya jantan, gak apa-apa? Iya kan? Makanya gak berantem. Oh. Iya kalau betina ada respon biasanya mah, saling. Tuh iya bener jantan Tuh, emang ngeliat jantan? Kenapa kamu? Emang kenapa? Oh enggak cuy. Kalikonya betina, ini jantan. Dia sepasang. Emang kenapa? Kenapa maksudnya? Mau kawin. Cirinya apa? Ini respon dari ininya, respon dari nyender. Oh. Yang mutinya udah nyender. Yuk kita ke dalam. Yuk. Ini kapan makannya? Maunya hari ini sih kita kasih ini makan. Teteh mau ngasih makan Makau? Mau? Ya. Tadi tuh mana ya si Ari teh nyimpen ini teh ya? Jadi banyak anak-anak sekolah ke sini. Ya, kalau misalkan pagi sampai jam 10. Kan mereka bukannya sekolahnya tutup ya? Ya. Lagi pandemi gini teh. Kan bete yang berarti di rumah, sekolah di rumah tapi aja. resmi dari sekolahan berarti. Ya. Jadi kita kerjasama memang dengan mereka dalam arti kerjasama tuh ya gurunya ajak kita kesini. untuk nyari waktu kapan bisa jadwal kesini buat kunjungan. Itu pun kita batasi per 20 anak lah kalau sehari. Jadi bisa satu sekolah berkali-kali datang dengan anak-anak yang beda gitu. Betul. Nggak hanya sekolahan, keluarga pun boleh. Cuma karena pandemi ini, jadi kita sekarang batasi. Kita ada aturan protokol kesehatannya, koordinasi sama warga sini juga. Maksudnya tuh kan nggak semua orang bisa masuk. Iya. Gitu. Oke. Kumaha? Jadi caranya gimana? Ini kan ini buat jempolnya tadi di sini. Ini masukin lagi nih. Tuh, gitu. Dispetin. Dikit-dikit ya? Iya. Hey. Dia mau emang sama gua? Jo, mau. Hey. Jo, narsis. Narsis di kamera soalnya ini. Ayo, Jo nih. Cam. Ayo. Yuk. Agak atas teh. Oh, gitu. Hah? Agak di atas, corongin gitu kayak kita ngasih apa ya? Tah gitu. Oh, gitu. Hey. Hey, Jo. Hey. Jo. Jo, sini atuh, Jo. 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 Wareg cenah. Mendingan enggak, ini apa? Lihat kamera narsis. Joget. 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 Emang banyak ini apa? Gitu. Gimana? Udah, ya mendingan gue masuk TV. Oh, sama kamu mau. Ari kamu tuh punya king cobra berapa biji? Ya nggak punya, aku sih maksudnya nggak nyimpen. Di sini sekarang cuma ini 1, 2, 3, 4, 5 aja. 5. Ditaruh di sini karena mereka rescue teh. Penyelamatan di sini. Kita sama kayak yayasan non profit lain. Jadi program kita cuma lebih khususnya di kobra sama ular-ular lokal. Jadi gini. Misalnya di Indonesia itu yayasan non profit yang fokus untuk reptil. Itu ada satu namanya SIOK Indonesia, Lembaga Studi Ular SIOK. Cuma kan mereka lebih ke pendidikan. Kalau kami di sini itu selain pendidikan kita juga ke rehabilitasi dan penyelamatan. Karena kita ada shelter ini kan. Gitu. Jadi ini dari masyarakat misalnya ketemu, taruh ke panji, ketemu ini. Kalau bedanya gini, kalau orang utan
kadang kan mereka suka ditemukan oleh pemerintah, oleh BKSDA atau oleh Polhut dalam keadaan yang terjerat atau dipiara atau dipotong apanya gitu kan. Nah, itu direhab oleh teman-teman yayasan juga. Nah, kalau kita bukan fokusnya ke primata, kita fokusnya ke reptil. Ke ular. Makanya ular-ular ini sebetulnya bukan kita pelihara, melainkan kita selamatkan untuk direhabilitasi, kemudian nantinya ada pelepas liaran. Lokasi pelepasannya di? Kerjasama dengan pemerintah juga lewat BKSDA. Bisa kita lepaskan di Cagar Alam atau Taman Nasional teh. Kenapa sih king cobra aku selamatin di sini? Kan ular bahaya gitu kan. Iya. Nah, king cobra ini top predatornya ular lain teh ini. Kayak ini python. Python ini kalau di alam posisinya dia bisa berukuran sampai 12 meter. Nah, ketika dia bertelur, telurnya itu bisa lebih dari 60 butir. Tiba-tiba kalau itu netes semua dan nggak dimakan sama king cobra sebagai top predator, apa kabar tuh banyaknya nantinya ular lain kan di sekitar kita tuh banyak banget kayak gitu. Makanya kita sekarang tuh melakukan program penyelamatan untuk king cobra ini tuh bukan tanpa alasan. Karena memang satu, king cobra nggak bisa hidup kalau posisi hutannya nggak baik. Dan dia nggak bisa hidup di sekitaran tempat manusia. Kenapa? Karena pasti dibunuh sama orang. Makanya ini kita selamatin di sini. Posisinya kita rehabilitasi, dan nanti setelah mereka udah sembuh, udah normal lagi bobotnya, udah normal lagi sifatnya nih untuk karakter liarnya, baru kita lepas lagi gitu deh ini. Ini soalnya nih kalau Teh Indi lihat nih, yang ini bibirnya tuh sobek, terus badannya, nah ini kurus juga. Ini dari siapa? Dari mana? Harga. Dari warga sini, dekat-dekat sini atau? Ada yang dari Tasik, ada yang dari Karawang, macam-macam. Ini kurus. Awal datangnya. Itu teh kurus? Iya, awal datangnya kurus sekali. Nggak ada dagingnya sama sekali malah ya Pak Apa ya. Sekarang udah ngisi, udah makan bagus. Ini juga sama, ini sangat parah, malah ini ekornya putus, sekarang udah mulai benar tuh. Oh iya. Terus ujungnya nggak lancip ya? Iya betul, itu buntung memang. Kita dan nggak akan bisa kan tumbuh lagi. Itu memang sudah buntung, tapi masih bisa untuk dilepas liarkan karena posisinya si ekornya itu nggak sampai ke kloakanya. Dia kenal sama kamu nggak? Kenal. Tapi kayak semua. Yang duk ke kaca gitu? Nggak apa-apa, emang harus gitu sih. Emang gitu. Ih, jangan lihat gua. Ini ular paling bahaya, tapi Teh Indi mereka ini nggak ada serumnya loh. Anehnya tuh. Nggak ada serum tuh gimana maksudnya? King cobra itu kan ular 10 besar masuk ular paling berbisa di bumi. Cuma serum anti bisa untuk king cobra nggak ada. Di Indonesia serius. Jadi kalau kena harus pasrah. Pasrah weh udah. Gitu. Diem kalau bisa sembuh ketolong. Mati ya udah. Gitu. Oh iya. Lah gimana lagi, orang pemerintah nggak ada ngadain serumnya di Indonesia. Harusnya mah. Tapi di luar negeri ada. Ada, di Thailand ada, di Australia ada, di India ada. Kita doang yang nggak punya. Lucu ya. Terus yang mana lagi yang seru? Yang seru paling anaconda ya, Mang ya. Oh, ini nih, kita punya beberapa piper di sini. Anaconda yang mana? Ada, green anaconda kita ada di sini, green anaconda. Anaconda hijau dari Brazil, dari Amerika. Rescue one juga? Bukan, kalau itu di sini tuh ada dua model. Model pertama itu adalah kita penyelamatan, yaitu untuk ular lokal. Yang kedua adalah untuk pendidikan. Nah, yang pendidikannya ini kita ularnya impor. Jadi kita nggak banyak pakai yang lokal. Kenapa? Karena yang lokal ini kan lebih ke penyelamatan. Jadi yang lokal harus di alam, yang untuk edukasinya kita pakai yang impor. Kayak gini, ini kobra Thailand. Hei, bobo terus kamu, hei bangun. Ini pink cobra. Pink cobra. King cobra tuh yang kalau dikasih lagu India nari itu tuh bener nggak? dia ini sensitif gini deh. Ini aku gerak-gerak dia tuh. Terus lihat tuh. Mereka ini kan memang sensitif sama gerakan. Jadi semakin Panji gerak. Kayak gitu. Jadi bukan berarti ularnya terus joget. Itu mah kayak semacam kesenian buat mancing orang bisa nyawer. Gitu. Mereka cari uang dari cara itu gitu. Iya. Kocak. Terus apa lagi?
Ini juga. Kok gitu kamu nggak sopan? Mau nari Nggak juga. boleh. Mau nari juga Iya. kemana? Woi, si Ini sih, ganteng. the maskot kita di sini. Kamu bisa mengenali Garaga dari apanya? Matanya, apanya Banyak sih. gitu? Garaga tuh ciri-cirinya Apa? kepalanya nggak bisa dibedain sama king cobra lain. Teteh lihat aja king cobra yang lain. Gepeng. Lu gepeng, dia lebih ketembem gitu. Oh iya. Cabi. Terus kalau lihat cewek, dia bodo amatan. Bodo amatan teh kumaha? Ya pokoknya kalau udah ada cewek gitu aja, udah nggak mungkin kayak si Saka. Kalau Saka kan mau ada cewek mau enggak bodo amat, dia nyerang kan barusan. Dak nabrak. Nah kalau Garaga lihat wah cewek ini. Gitu cuek gitu. Coba teh ini keluar, laki semua di sini kalau nggak abrug-abrugan. Oh gitu. Dia lihatnya ke depan apa ke samping gitu? Nggak, dia lihat kamera, dia Oh, narsis. Ya. narsis. Kemarin habis makan piton nih. Habis makan piton yang mati itu tadi. Itu kan syutingnya seminggu yang lalu. Terus itu kuat berapa lama dia nggak makan? Paling juga 3 hari lagi makan lagi. Jadi kuat berapa hari tuh dengan piton segede gitu? 10 hari ya. 10 hari? 10 harian. Minta makan gimana kalau dia udah ketahuan lapar? Riweuh. Nggak ada, kita kan ada jadwalnya. Semuanya kan tercatat tuh di sana di whiteboard tuh. Jadi jangan sampai dia lapar dulu. Ini si ganteng ini nih. Ganteng, lihat sini. Ya nggak ada reaksi yang lebay gimana teh, ya reaksi ular Gitu, gini-gini aja. Maksudnya nggak bisa harus diperintah gimana, nggak bisa. Karena kan mereka bukan hewan kayak gajah atau harimau yang bisa dipakai gimana gitu. Kalau ular ini hewan pasif. Maksudnya pasif itu mereka misterius dan nggak bisa diatur sama Yang sekali. waktu aku lihat di video kamu kan Garaga nggak udah dilepas ya. Terus dari itu ada yang hujan-hujanan, kamu datang ke situ terus lagi nyari-nyari Garaga atau Kita ada di monitoring. belakang. Gini teh, monitoring itu dilakukan selama 1 tahun pasca pelepas liaran. Ya, dalam konservasi itu ular yang direhabilitasi atau hewan yang direhabilitasi itu tidak langsung kita tinggalin dan kita tidak awasi. Karena proses konservasi ex situ berarti konservasi ex situ itu semuanya itu memang kita kerjasama dengan pemerintah juga. Jadi mulai dari kayak gini nih, tujuannya kita ngapain untuk konservasi. Terus udah gitu pelepas liaran, ada juga monitoring. Nah itu bagian dari monitoring. Ya, bagian dari monitoring. Itu benar-benar yang dia ngedatengin kalian? Ya. Bisa gitu ya? Betul. Bisa gitu ya? Lucu sih kalau misalkan memang posisinya nggak ada di sini mah susah ya. Maksudnya kayak bercandaan, kayak kemarin kan kita bawa ke sini karena dia memang posisinya kemarin lagi kena cacing. Dan sekarang tuh Karena baru operasi ya? Iya, titik cacingnya udah keluar lagi satu lagi nih. Mana sih? Yang mana sih? Ini nih yang nonjol ini nih. Ini. Ini titik cacing. Titik, kayak ada Jendol. sisit Titik lepas yang jendol. gitu. Lihat yang. Nah, itu. Nah, ini titik cacing. Terus yang bekas dioperasi kemarin sana. Itu karena dia kelamaan di luar apa gimana? Ada cacing-cacing? Ya, itu makanya kan nggak selalu alam itu sebetulnya baik untuk ular. Nggak selalu alam itu baik untuk ular. Jadi kita posisinya itu cacing hidup di dalam masih cacing menggerogoti. kulit namanya. Makanya sekarang kalau dilihat teh, Garaga ini badannya nggak seberapa seseg kayak pertama kita rescue di sawah tempo hari itu sama Mangkapa tuh waktu itu di Sumedang. Ini kan dapat dari Sumedang. Jadi ini kita rescue karena laporan. Warga di sana takut ini bakal nyerang ke petani. Karena dia pindah habitat dari hutan ke habitat manusia. Kenapa? Karena di hutan nggak ada ular makanan dia. Akhirnya si ular-ular makanannya itu makanin tikus yang ada di sawah. Iya. Aku nggak mau dia kan stay di sawah tuh teh. Nah, jadi mau operasi ini pertama kali setelah operasi nih kemunculan juga sih. vlog. Aku malah sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman vlogger apa juga jarang-jarang pengen ngeliatin Garaga tuh bukan apa-apa. Kasihan ke ulernya karena datang ke sini bukan buat tujuannya edukasi, malah aku sayanginya tuh kata ini kan enak nih ya, maksudnya kan nanyanya soal seputar edukasinya, apa yang emang kita lagi lakuin. Mereka lebih ke entertain, aku udah nggak mau kayak gitu. Makanya aku umpetin Garaga nggak ada gitu. Karena kan nggak semuanya itu dengan lu ngevlog gitu kan, mau lihat ular gue cuma buat entertain kayak gitu ngapain gitu loh. Harus tahu dulu loh program kita apa biar biar mereka ngerti gitu loh. Tapi dia kulitnya mulus banget ya, bagian kepala itu kayak licin gitu kayak. Emang kayak, gitu. Kayak Semua ular gitu, Teteh. Semua ular tuh dia punya skin
Minyak kulit nggak boleh. Nggak akan bisa, diam. Nggak akan bisa tuh maksudnya nggak akan. Dia nggak akan bisa matok aku. Oh iya? Tapi mundur, lihat kan? Matok malah mundur. Itu kenapa? Hah? Kenapa? Anggap aja kita halu bareng. Beneran. Iya, anggap aja Dia kita. mundur lo tadi. Iya, kepental kan? Makanya nggak akan bisa, aku bilang. Anggap aja kita halu bareng-bareng. Mau ngapain? Nggak bisa, sana. Dibilang nggak bisa, diem. Kenapa ya? Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Gua nggak Halu, paham. kita halu, terhipnotis dengan keadaan. Nggak beneran, gue nanya, Panji, gue nanya. Ya, Panji juga bingung jelasinnya ke Teteh kenapa itu bisa terjadi. Nggak akan percaya Teteh juga. Ya, Iya nggak apa-apa. Dari itu dia doang atau semua? Semua nggak. Untuk semua ular yang ada di sini atau dimanapun juga gitu. Ke Panji nggak bisa aja. Nggak bisa gitu, nggak bisa Kenapa matok. Pokoknya kalau mereka matok ya mental kayak barusan, nggak akan bisa nyampe ke badan. Emang ada kayak macam yang melindungi Panji gitu atau? Nggak lihat tuh Teteh, nggak ada apa-apa kan Teteh kan lihat Panji nggak apa. Tadi juga sentuhan bisa. Aneh banget sih gila. Kalau bahasa ininya mah kebetulan we lah itu anggap kebetulan. Tapi kan kebetulan nggak 2 kali. Ada ininya nggak Panji? Ada apa kayak magisnya gitu ada? Dia dari cincin kali Teh. Dari cincin kalau nggak dari ini. Dari brewok. Dari brewok. Brewok hilang gitu. Aneh beneran. Dari kapan sih Panji kayak gitu? Dari kecil? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil, jadi racunnya tuh keluar. Itu kenapa? Ya dia ngeluarin racun saking keselnya tadi pas mau matok nggak bisa akhirnya ngucurin racunnya di bibir. Lah. Iya. Netes. Lah. Oh dia kalau kesel keluar sendiri iya, itu ya? Karena kan kesel udah mau gigit tadi nggak jadi akhirnya si racunnya keluar. Ya. Kan dia kenal sama kamu, kenapa dia mau gigit? Kesel, banyak ting orang. Kalian keluar? Enggak lah. Makanya kan sebenarnya ular itu tidak bisa dianggap remeh atau sepele. Kenapa? Karena posisinya walaupun kita kenal atau gimana, kemungkinan untuk mereka nyerang kita ada. Kayak barusan. Mereka ini hewan yang nggak bisa dipercaya. Sama si gaib gitu kan. Si gajurig. Nggak bisa dipercaya. Kenapa? Lo benipuna. Ular jangan kayak jadi ular, moreal aja. Makanya aku nggak terlalu suka sama ular. Kenapa? Karena posisinya gitu. Mereka pemakan temennya sendiri, ya kan? Kayak king cobra ini kan predator ular lain. Terus kemudian mereka juga nggak setia dalam artian kayak barusan gigit-gigit aja ke yang ngurusnya juga kan, gitu kan. Coba kalau misalkan ibaratnya kita gak halu tadi udah kena gigit Panji barusan teh kan keluar ke sini kok. Itu udah kelihatan banget. Itu kan bisa yang tinggal kena muka. Dia kalau itunya ngelebar apa kayak lehernya ngelebar. Istilahnya itu artinya kenapa? Siap-siap. Siap-siap mau gigit kita gitu. Padahal aslinya mah tadi bulat ya. Tadi bulat pas di hoodnya langsung lebar gitu. Si Teh ini mau apa namanya mau megang. Boleh nggak? Mau megang. Itu Teh ini yang boleh nggak? Boleh. Diam. Mau megang boleh nggak? Nih. Dambungan tuh. Tuh lebar tuh. Kasepsi sih ya, kasep teh dalam artian teh si beungeut teh nggak kayak ular lain ya. Kalau Teteh lihat saka nih yang ini nih, saka sih yang kalau kita lihat saka nggak ini doang. Tutup dulu ya kan. Takut juga. Ini saka. Ini king cobra juga. Sama, tapi bedanya king cobra dengan cobra biasa apa? Bedanya king cobra sama cobra biasa itu dia gede. King cobra biasa kecil. Kalau king cobra kan maksimal size-nya bisa sampai berapa meter ya dia tuh? 6 meter kalau nggak salah. Saka diam saka. 6 meter yang ini berapa? Ini dia nggak akan manjang ke gua ya? Dia tiba-tiba ke gua gitu nggak akan. Wah, kan dipegangin deh. Kalau ini saka ini hampir 4 meter kalau nggak salah. Hampir 4 meter. Si itu si ganteng? 5 meter kurang lah. 4,3. Tadi kan mau ngeliatin mukanya ya, katanya bedanya mukanya si ganteng sama ini. Buka tuh, Pri. Kok ditutup? Kok saya ditutup tadi? Nah, itu ya. Ngeliatinnya, bedanya apa? Nah, ini harus dijajar. Jangan dijajarin soalnya sama-sama jantan. Oh gitu, kok sama-sama jantan teh? Berantem. Kan mereka teritorial.
Nah, ini kan kelihatan lah sepintas juga ya Teh Indi tuh. Iya. Ini mukanya kumahanya, Pri? Bukan sangar juga, maksudnya teh agak lancip dan bentuknya tuh emang sama kayak yang umum yang atas tuh. Kalau itu beda bulat. Iya, kalau gua megang ujungnya dia marah. Boleh sok nih. Dia tahu nggak? Enggak tahu biarin aja teh. Kita jangan nurut ke orang. Orang itu nurut ke orang. Licin sekali. Nggak ada basah, nggak ada apa. Aku ada ini juga nih, ada black. Licin aja gitu. Kok ini dicik sih ya? Mana yang menyerang teh gitu? Kenapa? Ngabongohan. Ngabongohan. Tahu nggak ngabongohan? Apa ya? Apa ya bahasa? Bahasa Sunda. Nyuri-nyuri kesempatan. Tolongan. Ini burung kenapa disatuin sama ular? Ini lagi biar bersahabat sama anaconda teh. Serius? Nggak dimakan? Biasanya sih nanti bersembunyi di perutnya itu ular. Iya. Setelah bersahabat, mereka bersembunyi di dalam perut. Bagus. Ini Melanesic king cobra ini. Ini yang paling galak sih. Kan orang suka takut ya melihat ada ular kecil tiba-tiba ada misalnya di rumah di kamar mandi, kan suka takut ya. Padahal nggak semua ular bisa semua bahaya. orang tuh harus takut ular sebetulnya. Harus. Betul. Okay. Jadi gini, sebetulnya sih prinsipnya Panji itu nggak mau ngeracun orang supaya nggak takut ular. Salah juga teh. Harus takut. Pada dasarnya gitu, karena ular hewan berbahaya. Tapi ada yang nggak bahaya juga kan? Ada, betul. Jadi susahnya tuh di sini nih. Ular ini spesiesnya banyak banget. Ada 365 spesies lebih lah, kurang lebih segitu di Indonesia, dan itu nggak mungkin kan untuk orang awam harus kenali satu persatu. Sedangkan membedakan ular berbisa dan enggak sendiri harus dengan cara gitu mengenali mereka. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang kalau kita nggak punya safety tools kayak hook atau grab stick untuk standar nangkepnya, pakai tangan. Itu juga bahaya. Kalau misalkan ular yang nggak berbisa masuk, kalau yang berbisa kan malah bikin kita celaka teh. Nah, sedangkan di satu sisi kita kenapa harus konservasi? Karena posisinya ular ini adalah predator yang habitatnya tuh di sekitar kita teh Indi. Iya. Jadi bukan kayak harimau, bukan kayak burung elang yang adanya di leuweung atau di hutan. Kalau ular ini memang di tukangin imah ya. Ya, di belakang rumah. Kita kan agraris, kemudian kita tinggal juga di habitat mereka. Kita yang mengalihfungsikan lahan yang tadinya hutan menjadi kebun, menjadi tempat tinggal kita. Sekarang ular masuk ke dalam kompleks kita jerit-jeritan takut. Ayo ore asup ke kita. Lu yang masuk ke habitatnya dia, dan lu yang rusak gitu. Panji, ini rumah dari zaman kecil Panji di sini? Enggak, kalau ini teh alhamdulillah keamanahan rezekinya dari hasil aku punya channel digital teh. Jadi punya medsos, kita diamanahin buat punya rezeki, akhirnya bisa kebangun ini. Kalau zaman kecil di mana? Di depan. Teteh mau lihat? Yuk kita ke depan yuk, kita depan main. Tuh depan banget. Tadi kan pagar seberang hitam. ini banget. Oh iya? Seberang pagar. Jadi Panji tapi lahir di sini enggak? Panji mah lahir di Jakarta, karena kan mamaku orang Betawi, bapak Bandung. Jadi tahun 90 kami itu transmigrasi teh, karena tahun 90 kan ada programnya Pak Harto. Iya. Transmigrasi. Nah, itu kita cuma bisa bertahan di sampai tahun 97 di Kalimantan Tengah di Kapangkalambun. Nah, kenapa kita pulang? Karena waktu itu ada konflik etnis ya. Iya. Itu bikin kita takut orang Sunda, karena di sana itu yang satu etnis sama etnis lain ini gitu sampai kan bunuh-bunuhan. Waduh. Tapi kan tidak untuk yang perang konflik gitu juga teh. Angger we nya. Akhirnya teh pulang teh. Bapak kan tukang jahit. Karena di Bandung waktu itu. Di Kalimantan ngejahit juga? Ngejahit juga sama bertani kelapa sawit kan. Cuma akhirnya ya memutuskan untuk pulang teh karena di sini lebih aman gitu. Nah, ini rumah yang nyebrang banget. Ini banget. Ya. Kita ke sini. Ini Panji dari umur berapa di sini? Hati-hati banyak baku teteh. Aku pokoknya ditemuin TV dulu di sini. Enggak, makanya gua teh mau nanya gini. Kan Panji pulang dari Kalimantan, terus tinggal di sini. Bapak ngejahit di sini, ya. Betul. Terus ada orang nemu Panji teh gimana ceritanya? Aku tuh dari Kalimantan keneh udah ini. Mendekat? Boleh yuk kita ke sana yuk.
Dari Kalimantan kenapa? Dari Kalimantan tuh udah di sini. Jadi dari Kalimantan udah di sini. Jadi sepulang dari Kalimantan. Iya. Kan ayahku masih punya tabungan. Nggak banyak. Jadi bisa buat bangun rumah ini. Bisa buat bangun rumah ini dan kemudian kita tahun 2000 udah tinggal di sini. Aku tuh kecil tuh nyari ular ke sawah, kemudian ke kebun. Orang mana kecil seusiaku dulu main enggrang, main congklak. Panji mah main orai. Kenapa Panji teh main orai? Orai teh emang ular udah dari kecil. Siapa yang kenalin ular ke Panji pertama? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi Panji mah jalan gitu. Jadi waktu di Kalimantan pun itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan kita dekat sama ular. Dan Panji bukan anak yang berasal dari keluarga yang memang pawang ular, karena orang tua saya nggak keturunan gitu nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Kemudian dari lingkungan juga sama nggak ada. Pada takut semua orang sini mah ke ular. Ya akhirnya itu tuh jadi kebiasaannya unik dan mulailah diliput sama wartawan-wartawan yang ada di sini. Teman-teman wartawan teh ngeprofilin Panji, terus ngangkat profil Panji yang kebiasaan unik Panji itu teh. Dari situlah tahun 2004 tuh mulai tuh Panji dikenal sama media TV. Kesini ngundang Panji untuk jadi narasumber ke studio ke Jakarta. Kemudian narasumber kalau ada tentang ular. Iya, kalau ada. Umur berapa itu berarti? Waktu itu teh mulai dari SD sih teh kelas 5. Kalau untuk yang masuk TV-nya mah. Nah, di SMP kelas 1 mau ke kelas 2 itu aku sempat punya program di La TV. Namanya Panji Sang Penakluk. Sampai 2009 Lila. Oh iya. Berarti lama programku di situ. Dari 2003 sampai 2009, 6 tahunan ya. Harusnya 2010 harusnya kalau gitu. TV One tuh. Nah, itu berarti bener. itu program di TV One seminggu sekali. Apaan? Stripping dulu. Stripping tiap hari. Gila, syuting tiap hari. Pokoknya alhamdulillah nih kalau aku nggak salah ya dan nggak lebih-lebihin program CA. Waktu itu yang alhamdulillah dengan share dan rating selalu memuaskan itu Panji Sang Penakluk. Wis bangga. Hostna itu. Tapi kan bangganya kan aku masih bisa berkomunikasi dan bersaudara dengan teman-teman yang dari TV One ini. Aku juga jujur teh. Panji tuh orangnya dulu itu pemalu. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang luar itu aku nggak berani ngomong. Jadi aku juga ya namanya orang daerah. Ngegeter kalau mau ketemu sama orang-orang luar yang nggak kenal tuh ngadeg-deg sieun gitu terus gitu ya. Makanya itu pertama kali Panji main sama ular pertama ya. Masih ingat umur berapa dan di mana? Saya ingat Panji yang Kalimantan itu teh, yang di Pangkal Ambon itu. Jadi ada ular gitu. Iya. Terus udah gitu Panji tangkap ya, Panji ambil, Panji kira itu teh ular gede. Di sini kamar Panji yang mana? Masih ingat nggak? Kita mending jangan masuk karena posisinya kan takutnya rubuh kan. Oh iya. Udah jelek banget rumahnya. Ini bukan berarti aku nggak mau renovasi. Udah ada rencana nanti mau bikin parkiran sih. Buat parkirannya Black House. Karena Black House kan garasinya jadi sempit banget. Jadi ini parkiran mah berarti dihilangin semuanya Kita hilangin. Kita rubuhin. Udah boleh sama si bapak? Sudah boleh. Tapi mungkin nanti kita malah renovasi rumahnya dulu. Jadi renovasi dulu, dirubuhin total, nanti kita renovasi sesuai dengan model dulunya. Jadi kayak rumahnya Sidul anak sekolahan teh. Itu kan sama asli. Rano Karno dijadiin aslinya kayak gitu. Nah, tapi depannya lebih ke untuk parkirannya teman-teman kalau misalkan berkunjung ke sini pakai. Jadi ular pertama di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun. Segede apa masih ingat? Kecil, ular hijau, ular janur. Jadi ular-ular pohon yang emang suka ada di sekitar kita teh yang berbisa lemah itu yang Panji tangkap awalnya. Terus udah gitu dari situ? Ya pas kesini kan di sini mah banyak ya kobra apa segala macam teh. Waktu zaman Panji kecil masih banyak banget gitu. Akhirnya itu jadi kebiasaan aku kumpulin di sini. Nah, dikumpulin? Iya, aku kumpulin. Dibawa pulang? Dibawa pulang terus warga tuh kadang suka pada datang ngeliat. Videonya masih ada sih. Sama si mama atau bapak ngapain? Takut, mama mau loncat kalau lihat ular. Ya iya. Bapak juga sama. Kan ya gitu namanya anak udah kebiasaan kayak gitu mungkin terus ya memang udah harusnya gini merenya teh. Akhirnya ya gimana lagi dikasih tahu udah dihalangin juga udah. Kan dipatok ular lagi kecil pernah? Sering. Bolak-balik lagi kecil. Ya. Meriang gitu. Tapi waktu aku masih liputan Trip TV juga di station juga aku sering masih kepatok ular apa segala macam kayak gitu sering banget. Terus nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Ke Panji mah nggak. Kan katanya kalau orang dipatok ular tuh mati.
Panji bangga. Alhamdulillah, saya juga nggak mau kalau mati-mati. Aku tuh punya metode ini juga, metode pengobatan tradisional yang emang udah. Jalan kita kemana boleh? lagi nih? Kita sambil ke rumah yang ini, yang dapat di TV One-nya. Dapat dari TV One, maksudnya selama selama stripping itu? Ya, aku stripping itu kan dari TV One ini kan, alhamdulillah punya rezeki nih, nggak sedikit sih, gitu maksudnya. Untuk ngebangun rumah baru tuh bisa banget. Oh gitu, karena stripping teh ya? Iya. Wow. Yuk, tadi kan rumah masa kecil. Iya. Terus? Ini juga sama rumah masa remaja. Oh ini? Iya, cuma sekarang ditempatin sama mama sih. Sama mama kayaknya nggak ada deh. Kan tadi dari depan pindah ke belakang teh kenapa? Iya dari rumah yang depan, terus pindah ke sini. Kenapa? Jadi aku nggak tahu ya, si bapak teh sama si mama waktu aku kecil teh sakit-sakitan kalau tinggal di situ teh. Jadi nggak pernah sehat. Kalau kata orang kampung mah nggak cocok katanya tempat tinggalnya, mendingan pindah aja. Nah dulu tuh ini rumah tua. Dulu rumah Ua masih bilik, masih nggak layak huni lah gitu. Yeah. Akhirnya pas aku waktu itu sempat di TV One kan, waktu ada program di sana. Nah ini kita bangun dari hasil honor dari TV One. Wow. Iya serius, ini tanah ini empang depannya. Kita waktu itu yang beli, hasil stripping tuh ini? Ya, gila. sampai bisa ngebangun ini. Ini terus sampai ke ujung situ. Cuma sekarang udah peluasan sampai ke depannya lagi. Jadi udah hampir berapa ya? 80% sih udah punya aku udah di sini. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu yang nabung-nabungin si mama sama iya, bapak. Jadi waktu itu kamu kan mah nggak ngerti aja pokoknya. Nggak ngerti ya. Karena kan aku masih SMP. SMP masih belum bisa megang uang banyak juga. Nih, akhirnya di sini yuk ke dalam aja teh. Enggak apa-apa, dipakai aja. Ini diwarnain hitam juga emang. Ini baru direnovasi. Jadi kemarin itu sempat udah usang banget. Karena udah dari tahun 2004 ini dibangun. Itu usang banget, nggak ada. Emang Panji tuh pengennya rumahnya pokoknya cirinya hitam gitu. Ada sentuhan hitam gitu. Enggak sih sebenarnya. Ini aku tuh nggak hitam semua. Sebetulnya pasti ada putihnya kalau rumahku. Iya. Ada putihnya, terus ada warna hijau, biasanya sama merah. Oh iya, ada hijau. Oh iya. Dalamnya. Sini yuk masuk yuk. Ini rumah serius ibu. masuk? Ya apa-apa sih. Adik kamu ada video-video pas lagi petualang? Ada. Itu settingan apa gimana sih? Nemu ular di jalan? Enggak, apa? Tuh semuanya itu beneran? Semua. Episode mana yang kata Panji paling menantang atau masih inget kan episode kan berapa tahun tuh kan dari 2003 sampai 2010-an kan berarti? Iya. Dari segitu banyak stripping episode yang menurut Panji paling keren, the best, terus nempel di kepala gitu. Yang mana? Bisa. Yang di TV One? Iya, yang di TV One dulu deh. Harusnya yang di TV One, dokumentasi TV One yang ada. Yang menurut kamu tuh masih nempel gitu, yang susah banget itu. La TV berarti, waktu masih era La TV. Okay. Di Sumbar, di Padang. Itu kita dapat ular besar banget, 8 meteran. Kemudian kita sumbangin ke ini, kebun binatang Bukit Tinggi. Itu yang menaklukkan Panji sendiri. Beneran? Gila, Iya. Masih kecil. 8 meter. Yes, teh. Itu masih kecil. Sekecil itu aku udah naikin buaya 6 meter, teh. Gila. Justru malah sekarang nih, pas segede gini malah aku udah mulai down keberanian. Nggak se-ekstrim dulu. Gitu. Soalnya sekarang tuh kalau lihat yang terlalu bahaya gitu kan. Udah ngerti bahaya. Anak, teh. Oh. Udah yang kena sama anak mentalnya. Anak orang gitu. Jadi takutnya teh kalau kita apes atau gimana nih keluarga kita, sedangkan Panji satu-satunya tulang punggung di sini. Yang ngehidupin rumah ini, Black House, kemudian bapak. Si mama, bapak. Si mama gitu. Dan beberapa tempat ibadah yang emang aku kelola juga. Yayasan di belakang gitu. Makanya repot pesantren juga. oke. Alhamdulillah. Gila keren banget. Terus ya dari situ berarti kalau dulu Panji berani bangetnya naik buaya, terus apa sekarang nggak dulu ya? Ya sekarang mah lebih ke interaksi saja lah. Jadi tapi dulu emang ada yang ngedorong ya? Enggak sih teh. Oh nggak ada. Enggak. Panji kan dikenal memang dengan keselengeannya kayak gitu dari dulu. Jadi buaya ditaikin lah.
ular diajakin berantem. Sebenarnya kan lebih ke sebenarnya interaksi, kayak aku ajak mereka main. Toh aku nggak pernah celaka kan karena itu. Jadi kalau misalkan emang Panji ini dikenal sebagai penakluk, ya karena Panjinya nggak pernah celaka karena apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak Teh ini lihat tadi waktu di Black House juga aku menghindari untuk memprovokasi. Hati-hati banget, benar. Jadi kenapa? Pertama yang aku pikirkan adalah udah bukan saatnya lagi aku memprovokasi hewan untuk kayak atraksi. Karena nantinya akan menarik banyak orang untuk meniru hal itu. Karena bahaya juga. Nah, kemudian udah waktunya juga Panji sekarang jadi edukator yang baik untuk masyarakat. Gitu Teh. Jadi harapanku sekarang itu justru malah ke aku ingin mengajak banyak orang untuk yuk kamu harus tahu yang namanya lingkungan hidup itu seperti apa, rantai makanan dan ekosistem itu seperti apa, dan bukan harus kamu cintai untuk dijaga, nggak boleh diapa-apain, tapi sumber daya alam itu untuk dimanfaatkan, tapi bukan untuk keserakahan. Jadi udah waktunya manusia itu peduli sekarang untuk melestarikan kayak gitu. Wow, oke. Kita keluar dari Mangga. Itu kalau misalnya dibilang ya Panji tadi udah cerita yang dari Kalimantan ya, terus udah gitu datang ke sini, tinggal di rumah depan, udah gitu ke sini ke rumah yang ini gitu kan, ngebangun pelan-pelan gitu. Sebelum ini atau di masa kapan gitu yang kata Panji ngerasa ini masa-masa sulit gua gitu, itu kapan? Semuanya sih sulit sih banyak banget. Jadi banyaknya punya 2 tahap di zona sulit. Yang pertama adalah sulit saat bersama orang tua. Kalau itu sih aku nggak ngerasa sulit. Kenapa? Karena kalau di sini ini mainan juga anak sini sendiri jarang punya mainan yang mewah kayak anak-anak di kota ya. Kita di sini punya mainan itu semuanya juga dari alam. Kayak bambu dibikin mobil-mobilan, terus bambu dibikin enggrang. Ya rata-rata juga sama, kondisi ekonominya juga di sini rata-rata semua juga memang menengah ke bawah saat itu. Jadi kesulitan kita tuh paling ya nggak nemu makan sehari 2 hari. Nggak nemu makan sehari 2 hari itu gimana maksudnya? Ya maksudnya nggak ada beras, terus nggak ada lauk pauknya itu udah lumrah banget gitu. Kita cuma punya beras untuk makan setengah hari, kemudian sisanya ya singkong dicabut buat makan. Terus ngandelin rumput-rumput kayak kangkung, tanaman-tanaman liar yang kayak gitu juga kita manfaatin, tutut. Wah, waktu kecil mah udah biasa gitu, yang hidup perih teh udah kayaknya itu mah ya keseharian Panji kayak gitu. Keseharian Panji aja atau memang masyarakat di sini mah sama rata kayak gitu? Enggak semua sih, ya maksudnya untuk ukuran masyarakat walaupun emang di sini rata-rata orang-orangnya yang menengah ke bawah, tapi kayaknya di era Panji sih yang salah satu dari mereka yang emang kurang beruntung tuh aku dengan keluargaku. Cuma kan untuk kasih sayang orang tua full aku dapat bagus. Ternyata kan kalau dipikirin sekarang kalau dulu aku ngeluh nih, aduh kapan ya gua tuh bisa bahagia kayak orang kota gitu kan, bisa piknik, bisa apa. Ternyata itu tuh salah. Jadi ketika aku udah dewasa sekarang, aku bisa lihat ternyata ada juga anak-anak yang broken home. Mereka punya kekayaan, mereka punya apapun, mereka punya fasilitas dari orang tuanya, tapi rasa sayang dari orang tua mereka nggak dapetin. Aku dulu nggak dapat dari sisi kemewahan, materi tapi full perhatian dari orang tua aku dapat dari itu gitu. Jadi berarti Tuhan tuh adil gitu. Nah, kemudian aku punya kesempatan nih untuk dikenal masyarakat melalui ular lewat media yang memang membesarkanku juga. Nah, aku bersyukurnya adalah teman-teman kruku tuh dari dulu membuat Panji itu harus pinter. Panji harus cerdas. Panji jangan jadi pawang ular, tapi jadilah ahli ular dan edukator. Dan mereka ini bukan orang-orang yang pengen bikin aku nggak jadi pinter. Jadi mereka adalah pekerja yang memang saat itu menjadi kruku. Mereka bilang bahwa setelah program ini selesai, dalam artian selesai, itu yang ya program manapun. Panji kan alhamdulillah digedein dari dulu di news. Kalau di TV One di Current Affair. Dan mereka itu selalu memotivasi Panji. Lo jangan selalu puas dengan satu pencapaian karena lo tuh udah dilatih untuk perih dan mandiri. Bikin bangga gue, bikin bangga kita. Orang yang dari nol jalan sama-sama dan sampai sekarang kita masih di sini nih. Mereka tuh benar-benar yang
Ya sebenarnya banyak lagi sih. Ada orang-orang dari TV sebelahnya gitu kan. Itu juga sama. Yang ngasih motivasi bahwa ya, lu mereka jangan, tuh orang hebat puas. semua yang emang pengen lu punya bakat untuk maju. Jadi bikin kita bangga kalau kita udah nggak sama-sama kayak gini. Lo harus mandiri. Jangan semuanya itu kita yang selalu dorong untuk Panji bisa berbicara di depan publik. Jadi itu nggak pernah nyangka ya Panji bisa sampai kayak punya program stripping gitu. Nggak pernah teh, makanya kan ini kalau tadi denger sih yang sampai berkah ya, gift gitu. Maksudnya tuh aku tuh dikasih berkah, dikasih karunia sama Tuhan sampai wah gitu udah nggak bisa lagi aku syukuri dengan cara apa sih harusnya gitu. Dan dulu tuh yang luar biasa sebenarnya kalau untuk di station bukan untuk materi. Materi aku nggak dapat dari station. Kenapa? Karena di situ aku belajar. Belajar untuk dididik jadi mandiri kayak sekarang. Nah, sekarang nih kerasa nih ilmunya. Ilmunya benar-benar kepake dalam artian apa yang mereka omongin, apa yang mereka emang tanemin ke aku itu benar-benar nggak bisa aku dapat di universitas manapun, di lembaga pendidikan manapun, dan itulah pengalaman ya, sambil berjalan teh. Akhirnya sekarang Panji ketemu Teh Indi, Panji ketemu siapa itu udah yang aku bisa tahu aku harus gimana cara berbicaranya. Aku harus udah tahu apa yang harus bisa aku sampaikan gitu loh untuk publiknya itu bisa gimana gitu. Nah, ini makanya aku juga lagi ngumpulin nih biografi aku dulu dari dulu sampai sekarang. Sekarang sih aku juga nggak ngeklaim diriku udah sukses banget, enggak juga sih Teh. Cuma yang aku pengen tanemin tuh untuk semua orang adalah lu nggak perlu harus kaya raya karena pusing. Tapi cukuplah dan bermanfaatlah untuk orang banyak. Nggak mau masuk politik? Nggak. Kenapa? Thanks. Tapi ada yang ngajakin? Tidak. Banyak sih. Tapi janganlah. Panji cuma pengen sekarang Teh berhasil bukan karena materi. Jadi berhasil tuh bukan kita sukses banyak harta, enggak. Tapi berhasil menyenangi banyak orang, berhasil untuk bermanfaat untuk banyak orang. Pengennya itu. Kalau ingat masa kecil tadi kan Panji cerita susahnya gitu ya. Itu susahnya kan, pisan. Sampai aku pernah ngalamin dagang koran Teh. Jadi aku tuh SD kelas 4 itu aku udah nggak punya uang jajan dari mama. Jadi gimana caranya supaya aku bisa bantu ekonomi keluarga itu? Kalau ada orang hajat di sini kan suka nanggapin layar tancap. Itu aku jualan koran sama suuk. Suuk teh kacang. Kacang suuk direbus terus aku koranin. Itu aku jual. Jadi korannya itu aku jual juga buat orang yang ngampar teh. Ngampar. Yang nonton, muter gitu. Terus ngangonin domba orang di sini. Angon beneran ngangon. Jadi domba, orang punya domba, gua angon. Ntar setahun tuh anaknya berapa kita dikasih gitu ya, dijual. Begitulah. Makan sampai nyari makan tutut, daging makan daging mah udah enggak. Makan daging mah impian Teh. Setahun sekali juga belum tentu kalau lebaran. Jadi emang benar-benar yang perih gitunya lamun cek orang Sunda mah perih teh benar-benar perih Panji detik mangan. Nyata balik ketika sekarang lihat orang yang broken home yang cerita juga ya teman-teman banyak kan yang broken home. Lu tuh nggak perih, lu nggak susah. Bagi gua kayak nggak bahagia. Kenapa ya? Mana ada kayak nggak bahagia? Lu mau ini mau itu bisa. Karena gua nggak dapat kasih sayang bro. Lu dapet, makanya lu bisa gini. Gua sekarang bingung mau kemana arahnya karena gua sampai hari ini pun kasih sayang gua itu ya dapat dari teman-teman sekitar aja. Lu udah semuanya dapat. Di situ pasti kayak ditegur. Saya teh ya dari dulu ngeluh terus kesukaan kapan saya teh dikasih kayak hidup bisa jadi kaya, bisa jadi banyak uang. Ternyata di situ ya Allah tuh udah ngasih yang karunia yang kebahagiaan lu tuh udah gua kasih dari kecil. Jadi yang namanya perjalanan susahnya dari segi materi itu ya bagian keseimbangan. Gak harus semuanya lu yang ambil lah, lu yang punya lah. Itu udah sempurna namanya, nggak bisa. Jadi memang semuanya tuh emang ada harus yang ngatur gitu, ya. Kayak gitu. Kan di TV di La TV One sampai 2010-an kurang lebih ya. Dari situ kan sempat bikin atau pindah TV atau sempat bikin pindah TV tuh. Pindah TV. Ya. Terus sempat ada yang hilang sampai ada yang bilang Panji meninggal gitu. Iya kan pernah. Iya, itu teh sebenarnya nggak tahu aku juga ya. Dulu tuh jadi kan pernah emang ke Pulau Komodo. Itu masih era TV One. Masih era TV One kok. Jadi era TV One tuh aku ke Komodo, Gerinca. Terus emang dulu tuh aku tuh sempet kayak action untuk ngodain si Komodo. Jadi kita tuh challenge dimana kalau misalkan si Komodo ini ngereaksi apa yang ada di tas aku berarti si Komodonya itu memang penciumannya kuat. Jadi Panji nyimpenin daging mentah di dalam tas. Terus aku bawa-bawa sampai ngejar ke atas pohon gitu. Sengaja buat biar Komodonya galak. Iya. Terus udah gitu sampai ada keluar gosip itu.
ya akhirnya ada haters yang emang nggak suka dengan pola atraksi gitu. Mungkin dia maunya edukasi kayak education kan, edukasi. Akhirnya si haters ini nulis lah, bikin artikel di Kaskus. Dia bilang bahwa Panji ini mati di saat gua nonton dia, tapi itu dalam mimpi dia semalam gitu. Jadi orang Indonesia kan minim ya. Kan sampai yang kamu bikin klarifikasi di YouTube, itu YouTube pertama kali kamu atau bukan yang? Ya kan? YouTube yang kamu pertama bilang nggak meninggal tapi apa gitu. Ya. Nah itu kan semenjak itu teh dari TV sebelah kan share sama rating Panji waktu itu hancur, gak bagus. Ya itu akhirnya aku jadi tukang kebun lagi teh. Balik ke Cianjur, ke rumah mertua. Ke Cianjur itu aku ya jadi petani. Nanam padi, bon gitu. Tahun berapa ingat nggak? Itu 2012 sampai 2015. 2012 sampai 2015, 2016, 2017 aku sempat kerja di pabrik. Jadi QC control untuk kampas rem. Jadi pabrik kampas rem tuh ada di sini, ada pabrik otomotif. Jadi aku jadi QC controlnya, nggak kuat. Jadi pekerja pabrik keluar, wirausaha, dan kemudian pusing. Aduh, dianggap orang mati kan kesel teh. Setiap ketemu orang, ih bukannya mati ya deh. Setiap orang, ih bukannya mati ya deh. Ya jengkel lah teh, bukan jengkel kenapa-napanya. Orang gue masih hidup lo doain mati kan kurang ajar juga gitu. Akhirnya ini gimana ya? Ada teman yang nyaranin, udahlah katanya bikin klarifikasi coba di YouTube. Boro-boro di YouTube. Orang gue beberapa program aja udah gue masukin untuk jadi bintang tamu buat klarifikasi, tapi nggak kena. Tetap aja coba deh, kalau YouTube kan kesimpan tuh, nggak ngilang langsung. Oh coba deh ya, lo punya email nggak? Punya. Kalau udah punya email Google pasti punya YouTube. Punya. Pada di sini nih di tengah-tengah masih kursi butut. Ini udah pakai handphone. Aur-auran, pakai handphone teh, landscape gitu kan. Enggak landscape, potret gitu. Portrait. Halo teman-teman, Panji. Itu mah nggak nyangka teh. Ada deh harusnya itu video. Itu video pertama di YouTube-nya Panji. Terus itu teh kucel banget dan emang posisinya ada namanya orang lagi. Nanti mau hati. Ngedrop lagi susah. Di sini? Di rumah ini. Di dalam, tapi ya gitu. Dia ada suaranya masuk. Masih luar biasa banget. Tapi serius? kebanyakan itu video pertamanya Pak Ismail channel. Saya digigit komputer. Ya, berita itu berawal dari tulisan seseorang. Kocak ya? Ini video pertama Panji di YouTube. Di YouTube. Terus udah gitu dipantau berapa viewersnya atau disimpan aja, biarin aja aku gitu. Biarin pokoknya udah klarifikasi udah ya, gitu. Aku nggak tahu lah itu video, pokoknya mau laku mau nggak bodo amat gitu kan. Karena kan waktu itu media sosial banyak. Ya udah banyak. 2016 juga YouTube masih belum kayak sekarang kan? Masih biasa aja gitu kan. Itu juga 2017 teh. 2017 aku tuh bikinnya 2017. 15 Maret ingat banget. Nah, kebetulan waktu itu udah nggak tahu YouTube bisa ngasilin AdSense. Bisa ada endorse, nggak tahu. Tiba-tiba temen ada tuh yang dulunya nge-host juga di TV sebelah. Itu telepon, Ji, itu Panji Petualang itu channel Muta. Yang mana? Dikirim linknya. Oh iya ini channelku. Kenapa? Kamu monetize. Itu loh katanya si subscribernya udah hampir 100.000. Padahal didiemin. Maksudnya apa sih? Jadi gue cuma ngupload satu video, udah 100.000 subscriber dalam waktu seminggu. Dan itu nggak lu harapin, maksudnya nggak dipantau, nggak dilihat berapa subscriber, pokoknya klarifikasi titik tutup gitu. Tahu segitu aja. Terus aku ke Kuningan, kemudian ada partnerku di sana itu Pak Kiki, beliau itu punya kebun binatang, aku main ke sana, terus aku bikin kayak video ngevlog di alam gitu, dapat ular beberapa lah, ular liar gitu kan. Terus aku share trending video keduanya. Video kedua trending sampai trending 12 kalau nggak salah. Aku nggak tahu trending itu apa gitu. Tiba-tiba yang wah orang-orang tuh pada mulai ngehubungi. Oh apa kabar lu? Lu trending di YouTube. Apaan sih trending? Trending nggak tahu. Nggak tahu trending itu apa. Dan 2019 kemarin trending YouTube hampir dikuasain Panji Petualang punten sama garaganya. 1, 2, 3, 9 mentok, ntar ke 1 lagi. Itu tidak bisa dipungkiri, 3 bulan trending ada di saya. Jadi itu teh awalnya itu ya, udah ngeliat ternyata kayak gitu. Dan dari situ Panji ngerasain bahwa ternyata materi datang dari situ. Ya, datang dari situ. Terus aku tuh kayak punya cita-cita, ya Allah mudah-mudahan aku punya kayak shelter atau tempat
nyimpen hewan yang emang posisinya mereka sejahtera dan layak. Akhirnya Black House kebangun. Black House kebangun dari hasil YouTube. Dari hasil YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ampun, itu luar biasa. Ya udah, thank you ya udah makasih banyak Teh Indi. Itu salam saya buat si ganteng. Oh iya. Tadi Teh Indi kan apa udah lihat ya? Udah lihat, emang cakep banget sih. Ya udah. Ya udah ini kan aku di Speed Talk nih, Speed Talk TV One. Ya. Suruh nonton dong. Halo teman-teman. Aku Panji Petualang dan beneran serius, aku tuh bener-bener banyak belajar. TV One tuh bukan hanya station yang emang tempat waktu itu programku tayang. Enggak, TV One tuh tempat bersejarah buat aku karena TV One aku sekarang bisa kalian kenal sebagai orang yang alhamdulillah bisa mengedukasi kalian banyak hal dari mulai alam, edukasi seputar satwa yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman dimanapun. Dan thanks buat La TV dan TV One yang udah bisa memotivasiku sampai hari ini. Dan jangan lupa nonton program Speed Talk-nya Teh Indi. Setiap hari apa Teh? Pengennya mah seminggu sekali. Stripping aja, biar capek dia, biar sering kesini. Ntar aku ajakin hairping deh, ya. Setuju ya? Itu beneran ya. Ayo Teh, kapan-kapan ikut hairping ya, beneran boleh, ya. pokoknya kita cari udah real, no setting-settingan. Oke, tapi kasih taunya gimana tuh? Teh, ini WA-an aja, Teh bisa, gampang. Siap, udah maghrib, Thank you ya. Ya, Teh. Kita cabut, hatur nuhun. Sami-sami. Iya.